Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bayyana lana sabilal huda wa amarana bittiba'i rasulihil mustafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil murtada wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Amma ba'du, bahadhihi takmilatun limasailil mutaqaddimah. Segala puji bagi Allah yang telah menjelaskan bagi kita jalan petunjuk dan memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulnya yang dipilih. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Al-Murtada dan atas keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Amma ba'du, fahadhihi takmilatun, maka bermula ini adalah kesempurnaan lil masailil mutaqaddimah, bagi masalah-masalah yang telah lalu. Yang ketiga, arid, rintangan yang datang kemudian. Setelah kita menjalankan ibadah dengan baik, menjalankan ibadah dengan teratur, maka pasti akan datang halangan dan rintangan agar ibadah kita itu terhenti dan terputus. Bermacam-macam rintangan yang datang. Di sini disebutkan yang ketiga, yaitu qada'ullah, ketetapan dari Allah dan macam-macamnya. Qada'ullah itu artinya adalah ketetapan Allah pada masa azali. Ketetapan Allah pada masa azali tentang keadaan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sejak dahulu, belum kita ada di bumi ini, sudah menetapkan bahwa kita akan demikian. Nah, itu namanya adalah qada. Dan qada'ullah itu, ketetapan Allah itu bermacam-macam. Agar memadai dalam menghadapi arid, rintangan ketiga ini, engkau harus riba terhadap qada, keputusan Allah Azza wa Jalla. Harus menerima dengan lapang hati apa yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita dituntut untuk senang hati, lapang hati menerima keputusan Allah itu? Yang demikian ini karena dua hal. Pertama, supaya engkau bisa tekun beribadah, supaya kada terganggu beribadah. Sebab kalau engkau tidak riba, tidak lapang hati terhadap qada'ullah, terhadap keputusan Allah, engkau pasti sedih dan hati engkau sibuk, bertanya-tanya dalam hati, mengapa bisa begini, apa sebab akan begini. Kalau hati engkau sibuk dengan kesedihan semacam ini, maka engkau tidak akan dapat tekun beribadah. Karena hati engkau hanya satu dan sudah engkau penuhi dengan kesedihan, serta apa yang engkau hadapi dan apa yang bakal engkau hadapi sehubungan dengan persoalan dunia engkau. Jadi di hati engkau tidak ada lagi tempat yang bisa diisi zikrullah, ibadah kepada Allah,
dan memikirkan akhirat. Karena hati sudah penuh dengan kesedihan-kesedihan, dengan berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan qada Allah, ketetapan dari Allah. Benar sekali kata Syekh Syakik rahimahullah, menyesali perkara yang telah lewat dan memikirkan apa yang bakal datang kemudian, itu dapat menghilangkan berkahnya masa-masamu, dapat menghilangkan berkahnya waktu-waktumu sia-sia tanpa guna. Nah, jadi pertama, kenapa kita mesti harus ridha dengan apa yang ditetapkan Allah? Supaya hati kita lapang untuk bisa beribadah. Yang kedua, kenapa kita mesti ridha dengan ketetapan Allah? Dikhawatirkan akan mendapat murka Allah kalau kita tidak ridha. Aku telah meriwayatkan hadis-hadis bahwa seorang nabi di antara para nabiullah mengadu kepada Allah mengenai kesusahan yang dialami. Mengadu kepada Allah dalam arti i'tirad. Nah, arti i'tirad itu mengeritik. Kenapa ya Allah hamba jadi begini? Kenapa ya Allah hamba diciptakan seperti ini? Kenapa ya Allah banyaknya musibah yang engkau berikan kepada hamba? Nah, mengadu seperti itu. Jadi seorang nabi ini mengadu kepada Allah mengenai kesusahan yang dialami. Ini pengaduan itu ada dua. Ada pengaduan itu nang dipuji, nang disukai Allah, yaitu pengaduan yang tujuannya adalah izharul faqri wa talabul aun minallah. Pengaduan sekedar menampakkan kefakiran dan meminta bantuan kepada Allah. Nah, itu dipuji, disukai oleh Allah. Misalnya kayak apa? Ya Allah, ana marid. Ya Allah, ulun sakit, paspini sembuhkan ulun. Ya Allah, ana miskin, ulun miskin, paagnini, maka kaya akan ulun. Ya Allah, ana jahil, ulun ini jahil, fa'allimni, ajarilah ulun ilmu. Nah, itu mengadu juga. Cuma mengadu ini mengadu menampakkan kefakiran dan memohon pertolongan. Ini dipuji oleh Allah. Tapi kalau mengadu yang sifatnya itu i'tirad, nah ini yang dicela. Ya Allah, kenapa hamba jadi kayak ini? Ya Allah, kenapa hamba selalu beruntun diberi musibah? Ya Allah, kenapa hamba ini kada pintar-pintar tuhuknya mutalaah mengaji umpamanya. Nah, mengadu nang kayak itu dimurkai Allah karena itu mengeritik sifatnya. Rancaknya sudah berdoa, ya Allah hamba napa kada kabul juga. Nah, itu Allah kada katuju mengka itu. Model kayak maniwas lawan Tuhan itu. Jadi mengadu ada dua. Jadi bukan artinya mengadu itu mutlak kada boleh lawan Tuhan, kada. Ada mengadu nang baik, ada mengadu nang dicela, itu ada. Nah, seorang nabi nang dahulu mengadu kepada Allah mengenai kesusahan yang dialami. Lalu Allah memberikan wahyu kepada nabi itu. Ujar Allah, pantaskah engkau mengadu kepadaku? Pantaskah engkau mengadu kepadaku? Apakah aku ini Tuhan yang patut dicela? Apakah aku ini Tuhan tempat mengadu? Memang begitulah keadaanmu dalam ilmu ghaib. Mengapa engkau tidak suka terhadap qada'ku, keputusanku? Apakah engkau berkeinginan agar aku merubah dunia karena engkau? Lalu aku memutuskan apa saja menurut apa yang engkau kehendaki, bukan menurut apa yang aku kehendaki.
supaya apa yang engkau senangi bisa terwujud dan tidak usah terwujud apa yang aku ridai. Demi keagunganku, ujar Tuhan, aku bersumpah bahwa apa yang engkau adukan kepadaku ini, kalau tergerak di hatimu sekali lagi, maka pasti aku mencabut nur kenabian dari dirimu, dan tentu aku akan menceburkanmu ke dalam neraka. Aku tidak peduli. Jadi itu mengadu nang sifatnya i'tirat tadi, mengadu nang sifatnya mengeritik tadi. Allah marah. Rajin kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para aulia, la ashku ya Rab illa ilaik, tidaklah hamba ini mengadu hai Tuhan melainkan kepada engkau. Nah ini mengadu nang baik tadi, mengadu nang melapor nang terpuji tadi. Lain melapor kepada Tuhan nang sifatnya mengeritik lain. Nah si Nabi ini mengadu kepada Tuhan sifatnya mengeritik, lalu Allah benci, Allah murka, bahkan Allah mengancam, bila lagi sekali ya Tuhan ikam mengadu seperti itu, ikam ku cabut daripada kenabian. Orang yang berakal hendaklah mendengarkan dan memperhatikan aturan dari Tuhan yang sangat penting ini, dan ancaman Allah yang amat mengerikan ini terhadap para nabinya dan hamba-hamba yang pilihan ini. Hamba nang pilihan Allah, hamba yang sangat dicintai Allah, tapi karena ia mengeritik kepada Allah, mengiktiraf kepada Allah, Allah ancam. Padahal ini seorang nabi. Nah, bagaimanakah kira-kira tindakan Allah terhadap selain nabi? Hanya kada nabi kayak apakah orang itu. Kemudian coba perhatikan firman Allah tersebut di atas, seandainya apa yang engkau adukan kepadaku itu tergerak sekali lagi di dalam hatimu, aku cabut kenabian. Nah ancaman ini ditujukan kepada gerak-gerik hati, padahal di hati itu. Kenapa ya Allah hamba ini beruntun dapat musibah nih? Kenapa ya Allah hamba ini bilang hamba harus yang diberi nang kada nyaman. Dalam hati aja begeritik ini tuh sudah sarik Tuhan. Lalu bagaimana kalau orang yang menghadapi qada itu, menghadapi keputusan itu berteriak-teriak mengeluh dan mengadu kepada Tuhannya di depan orang banyak, serta mengajak teman-temannya untuk membantu pengaduannya. Apalagi tak ucap di muntung artinya, apalagi di tengah orang banyak pulang mengadu. Kan apakah Tuhan ini aku ini sarik kah? Orang aku kan dapat musibah terus. Nah, disuarakan di hadapan orang. Nah, Allah makin benci lagi nih tuh. Dalam hati Tuhan sudah sarik, apalagi diucapkan. Ancaman tersebut ditujukan kepada orang yang tidak suka terhadap qada Allah sekali saja. Lalu bagaimanakah ancaman Allah bagi orang yang selama hidupnya selalu membenci qada, membenci keputusan Allah? Ancaman ini untuk orang yang mengadu kepada Allah, lalu bagaimana murka Allah kepada orang yang mengadu kepada selain Allah? Semoga kita dijaga dari kejelikan diri kita, dari kejelikan amal kita, dan semoga Allah berkenan mengampuni keburukan adab kita, serta berkenan membaguskan keadaan kita dengan pengawasan Allah. Allah adalah zat yang paling balas kasih kepada hambanya. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi yang kedua tadi, kenapa kita mesti ridha? Agar kita jauh daripada murka Allah. Pertama, supaya kita bisa lapang hati beribadah. Yang kedua, supaya jauh dari murka Allah, maka kita hendaknya selalu lapang hati. Nah,
lapang dada menerima apa yang diberikan Allah, apa yang diputuskan oleh Allah. Jangan memprotes, jangan mengeritik apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Seandainya ada orang bertanya, apa arti ridha kepada qada itu? Kayak apa garang ngaran ridha lawan keputusan Allah tuh kayak apa ngaran ridha itu? Ketahuilah bahwa para ulama kita telah berkata ridha itu meninggalkan kebencian hati. Yang dinamakan kebencian hati itu menyebut-nyebut selain apa yang menjadi qada'ullah, keputusan Allah. Dianggap lebih baik bagi orang itu ketimbang qada'ullah, keputusan Allah, dan lebih patut baginya dalam perkara yang tidak diyakini rusak atau baiknya, seperti kekayaan, kesehatan, kepangkatan. Nah, jadi meninggalkan rasa benci ini menjadi syarat dalam ridha. Pahamilah hal ini. Jadi artinya ridha itu artinya adalah meninggalkan jaka. Meninggalkan jaka. Ini perkara dalam hati. Ridha ini dalam hati. Bisa diucapkan di muntung, bisa kada. Ini dalam hati ini. Dapat apa? Dapat misalnya kita dapat sesuatu rezeki, dapat rezeki 10.000. Kalau dalam hati kita ada begeritik, jaka aku tadi keluar rumah akunya 20.000 dapat. Tapi karena aku bakurung di rumah jadi kada keluar di antara orang 10.000 aja. Jakanya aku turun tadi dapat 20.000. Nah, itu karenanya kada ridha lawan ketetapan Allah. Jaka itu dalam hati begeritik. Jakanya aku nih dahulu sekolah bujur-bujur jadi insinyur sudah aku nih. Jaka nya kada sekolah bahari kada kakaruan jadi macam ini. Nah, itu kada ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan sekali-kali nangka itu, karena itu ngarannya adalah kada menyukai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Amun diucapakan maginya lagi Tuhan kada katuju bertambah kada katuju. Jaka ikam tulak kada kaya itu pang jadinya. Tapi karena ikam kada tulak ya nang kaya ini nih. Nah, misal bemamai. Untuk ngarannya jelas sudah di luar daripada hati sudah hibak tuh kalau tak keluar. Jaka ikam tuh berhati-hati bujur-bujur kadanya hilang pang itu. Ini ikam misalkan pembarang orangnya. Barang sudah hilang, bahaya hilang. Nah, makanya mungkin ada apik, kacam apik keringnya hilang pang itu. Nah, ada hati-hati. Nah, itu ngarannya kada ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi meninggalkan jaka nih tuh, amun yang sudah terjadi nih. Nah, pahamilah hal ini. Jadi itu berbahaya nih tuh, mendatangkan murka Allah. Jadi Tuhan siapa nang kada ridha lawan keputusanku, cari Tuhan selain aku. Dan ikam keluar pada bumi ini cari bumi yang lain pada ulahanku. Nah, kemana lagi? Nah, namun kita kada mengaji, kada menuntut ilmu, kada tahu, dikira itu boleh aja kita nangka itu. Padahal itu berat hukumannya. Allah sangat benci kepada orang nang kada ridha tadi, nang jaka-jaka tadi. Jika engkau bertanya, apakah keburukan dan maksiat itu bukan merupakan qada'ullah dan qadarullah ta'ala?
Bagaimana hamba disuruh ridha kepada keburukan yang diwajibkan. Qada itu keputusan Allah, sedangkan qadar, takdir itu wujud daripada keputusan. Misalnya di masa azali Allah menentukan si Fulan bin Fulan akan lahir pada tanggal 7 Mei tahun 2011, seorang laki-laki yang putih, yang ini. Itu sudah ada keputusannya jutaan tahun telah lalu. Nah kemudian esok tanggal 7 Mei lahir. Nah itu ngarannya qadar. Nah itu ngarannya adalah qadar. Jadi qadar lawan qada itu berkait. Ada qada, ada qadar. Ada qadar pasti ada qada sebelumnya. Qadar itu merupakan wujudnya daripada qada. Tanggal 7 Mei si Fulan bin Fulan dapat rezeki sekian, itu keputusan Allah. Esok tanggal 7 Mei dapat rezeki. Nah itu namanya takdir atau qadar tadi. Nah bagaimana hukumnya mengenai maksiat, mengenai kejelikan atau keburukan? Bagaimana caranya kita ridha dengan maksiat? Kan maksiat itu takdir Tuhan, maksiat itu keputusan Tuhan, sedangkan kita disuruh wajib ridha dengan apa yang diputuskan Tuhan. Kayak apa kita lawan maksiat? Kayak apa caranya ridha dengan maksiat itu? Maka disuruh kita membenci maksiat, menjauhi maksiat. Di sisi lain kita disuruh ridha dengan keputusan Allah. Nah ketahuilah, kewajiban ridha adalah kepada qada'ullah. Kewajiban ridha adalah kepada qada'ullah. Qada jelik tidaklah jelik, yang jelik hanyalah perkara yang diqada. Jadi ridha kepada qada itu bukan berarti ridha kepada kejelikan. Si Fulan berbuat maksiat, kita wajib ridha. Ridha ke mana? Kita wajib ridha kepada Allah yang telah memutuskan si Fulan itu maksiat. Maka kenapa si Fulan itu maksiat lah, pada orangnya baiknya. Jakanya si anu maksiat, wajar aja orangnya kada mengaji. Si Fulan itu orangnya menuntut ilmu, orangnya paamal, kenapa nya maksiat? Nah itu kada ridha dengan keputusan Allah ngarannya. Kita ridha kepada Allah yang telah memutuskan bahwa Fulan bin Fulan melakukan maksiat, wajib ridha. Kenapa anakku nang jadi peminum? Kenapa anakku nang jadi penjudi? Maka anakku tuh menuntut ilmu orangnya. Nah itu karena kada ridha. Kita wajib ridha bahwa anak kita yang dipilih Tuhan jadi ahli maksiat. Kita wajib ridha kepada Tuhan yang menentukan anak kita ini orang nang ketujuh maksiat. Wajib ridha lawan Tuhan. Jangan mengeritik Tuhan, ya Allah kenapa anak hamba jadi maksiat nih Allah. Maka hamba mendoakan engkau tiap malam, hamba minta sampai hajat kepada guru-guru banyak, kenapa masih aja maksiat. Nah jangankah itu, kita wajib ridha kepada Allah yang memutuskan anak kita ini jadi ahli maksiat. Wajib ridha kepada Allahnya. Kewajiban ridha adalah kepada qada'ullah. Nah, wajib ridha itu kepada ketetapan Allah. Kita lapang hati menerima ketetapan Allah, anak kita jadi ahli maksiat. Kita ridha dan lapang hati bahwa kita ditetapkan Allah jadi orang maksiat. Kita nih hari ini ditakdirkan Tuhan maksiat, tagawi maksiat. Kita ridha kepada Allah. Allah menetapkan kita hari ini melakukan maksiat. Jangan kali ridha. Jadi ridhanya itu kepada Allah,
kepada ketetapan Allahnya. Para guruku rahimahullah telah berkata, perkara yang dikabah, yang diputuskan itu ada 4, yaitu nikmat, sengsara, jelek dan baik. Mengenai nikmat, orang Islam wajib ridha kepada qada, wajib ridha kepada zat yang mengqada, Allah, dan kepada yang diqada. Wajib ridha kepada Allah, wajib ridha kepada ketetapan Allah, wajib ridha kepada nikmat yang diterima. Hamba wajib bersyukur karena nikmat itu adalah nikmat dari Allah, dan wajib menampakkan nikmat dengan menampakkan bekas nikmat. Nah, jadi kalau kita diberi ketetapan oleh Allah dapat nikmat, itu kita ridha semuaan. Lawan Tuhan wajib ridha, lawan keputusannya wajib ridha, lawan nikmatnya wajib ridha. Dalam kesengsaraan, orang Islam wajib ridha kepada zat yang memberikan qada, kepada qada dan kepada apa yang diqada. Kita dapat musibah, kita wajib ridha kepada ketetapan Allah, kita wajib ridha kepada Allah yang menetapkan, kita wajib ridha kepada bala yang diterima. Orang Islam wajib bersabar karena kesengsaraan yang menimpanya. Dalam hal qada yang baik menyenangkan, orang Islam wajib ridha kepada zat yang memberi qada, kepada qada dan kepada apa yang diqada. Kita misal diberi Tuhan kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran semalaman 10 juz. Nah, semalaman kita dapat membaca Quran 10 juz awal. Nah, kita wajib ridha kepada Allah, kita wajib ridha kepada yang ditetapkan Allah, kita wajib ridha kepada apa yang kita lakukan tadi membaca 10 juz itu. Dan kita wajib juga ingat kepada anugerah Allah, karena yang diberikan itu perkara menyenangkan yang dimudahkan untuknya. Misalnya kita dari jam 1 sampai jam 2 aku nak membaca Quran 10 juz. Baca Quran jam 1 mulai baca Quran. Sekalinya sampai ingat 5 juzannya. Ingat 5 juzannya kawa membaca. Maka rencana 10 juz tadi, tak baca kawa 5 juzannya. Nah, terimain itu. Wajib kita ridha kepada Allah, wajib ridha kepada keputusan Allah, wajib ridha kepada apa yang kita baca tadi cuma 5 juz, dan kita ingat itu adalah anugerah dari Allah. Dalam menghadapi qada jelik yang menyusahkan, maksiat contohnya, orang Islam wajib ridha kepada zat yang memberikan qada, kepada qada dan juga kepada yang diqada. Dari segi jelik itu diqada oleh Allah, bukan dari segi kejelikannya. Pada hakikatnya jelik menjadi makdi yang diqada adalah kembali kepada qada dan zat yang memberikan qada. Kita melakukan satu maksiat, kita wajib ridha kepada Allah selaku yang memutuskan. Kita wajib ridha kepada keputusan Allah yang menjatuhkan bahwa kita pada hari ini dapat maksiat. Yang ketiga, kita wajib ridha kepada keputusan Allah yang mengatakan bahwa perbuatan kita itu maksiat. Kita wajib ridha kepada keputusan Allah yang mengatakan bahwa perbuatan kita itu adalah maksiat. Jadi bukan ridha kepada maksiatnya kada, bukan setuju kepada maksiatnya kada. Umpamanya minum arak, kita sudah menjaga diri, jangan ada hendak minum,
ada hendak minum arak. Kenapa? Karena keputusan Allah di masa azali kita minum arak. Nah, lalu kita minum arak. Nah, menyikapi itu kita wajib ridha kepada Allah yang memutuskan bahwa kita ini minum arak. Kita wajib ridha kepada Allah yang memutuskan. Dan kita wajib ridha kepada Allah yang memutuskan bahwa minum arak itu adalah maksiat. Namun kita dituntut untuk kembali dan tobat kepada Allah. Ini sama saja jika engkau ridha kepada mazhab ulama yang pendapatnya berbeda dengan pendapat engkau sebagai satu hal yang engkau ketahui, tetapi tidak menjadi mazhab engkau. Mazhab itu merupakan satu hal yang engkau ketahui, adalah kembali kepada ilmu. Jadi ridha engkau dan cinta engkau itu sebenarnya adalah ridha kepada pengetahuan mazhab orang yang berbeda pendapat, bukannya ridha kepada mazhab yang berbeda dengan pendapat engkau. Begitu pula ridha kepada apa yang dikata. Nah, kita mazhab Syafi'i, kawan kita ada mazhab Maliki, kita mazhabnya kada makan, bukan berarti kita kada ridha dengan mazhabnya, kada, cuma lain pendapat lawan kita. Kita makan mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki, kita ridha aja mazhabnya itu, dari segi bahwa itu adalah ilmu daripada para mujtahid terdahulu. Nah, jadi persis angka itu dengan maksiat. Kita ridha kepada Allah yang menetapkan itu maksiat, kita wajib ridha kepada Allah yang mengatakan, memutuskan bahwa ini maksiat ya Tuhan. Kita ridha, tapi kita mesti menjauhi dengan perbuatan maksiat itu. Sama kayak beda mazhab tadi. Jika ada orang yang bertanya, bolehkah orang yang ridha kepada qada itu memohon tambahan kepada Allah? Misalnya diberi orang kita duit 10.000, ridha ya loh, ridha. Diberi Tuhan 10.000, ridha. Bolehlah minta tambahi lagi. Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Diberi Tuhan rezeki hari ini 10.000, ridha, diminta tambahi lawan Tuhan, kada apa-apa, tetapi dengan syarat harus ada kebaikan dan kemaslahatannya tanpa memastikan. Jadi mohon tambahan itu tidak dapat mengeluarkan dari ridha, bahkan bisa menunjukkan kepada ridha terhadap qada, bahkan menunjukkan ridha. Minta tambahi lagi, berarti ketujuh ngarannya. Nah, hal itu lebih utama, karena orang yang senang sesuatu pasti memohon tambahan. Rasulullah SAW apabila ada sesuatu dibawakan untuk beliau mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Artinya, ya Allah, semoga berkenanlah engkau memberikan berkah kepadaku dalam susu ini, dan semoga engkau berkenan menambahinya. Jadi minta tambahan kebaikan itu bukan berarti kada ridha, justru sebaliknya itu menampakkan keridhaan. Dan pada kesempatan lain beliau mengucap wazidna khairan minhu, artinya semoga berkenanlah engkau memberikan tambahan yang lebih baik daripada pemberian ini. Doa ini tidaklah menunjukkan bahwa Rasulullah tidak ridha kepada apa yang ditentukan Allah untuk beliau, tapi sebaliknya justru menunjukkan ketujuh, menunjukkan ridha. Meminta tambahi. Seandainya engkau berkata, tetapi tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau mengadakan istisna, insya Allah, serta syarat maslahat dan baik, ketahuilah bahwa perkara-perkara ini ada di hati, dan apa yang diucapkan dengan lisan itu untuk menerangkan apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau tidak diucapkan tapi ada di dalam hati, maka tidak perlu dibicarakan. Pahamilah hal ini benar-benar. Jadinya perkara
nang istisna itu perkara dengan syarat maslahat itu tuh cukup dalam hati. Namun diucapkan ya baik juga, tapi dalam hati kita sudah cukup. Misalnya, ya Allah berilah hamba ini kekayaan, tapi di dalam hatinya jika itu membawa kebaikan lawan hamba, itu cukup sudah dalam hati. Namun diucapkannya baik juga, tapi dalam hati aja sudah cukup. Ya Allah hamba berilah kepangkatan yang tinggi, tapi di dalam hatinya bersuara amun itu baik lawan hamba ya Allah. Dalam hati sudah cukup itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa yang perlu kita pahami, keputusan Allah kepada kita itu di 4 perkara tadi. Pertama, kita dapat nikmat, wajib ridha kepada Allah, wajib ridha kepada keputusan Allah, wajib ridha kepada nikmat. Yang kedua, kita diberi Allah musibah, wajib ridha kepada Allah, wajib ridha kepada keputusan Allah, wajib ridha kepada musibah itu. Yang ketiga, kita dapat taat, kita wajib ridha kepada Allah, kita wajib ridha kepada keputusan Allah, kita wajib ridha kepada taat yang bisa kita lakukan itu. Yang keempat, maksiat. Nah, maksiat ini kita wajib ridha kepada Allah yang memutuskan, dan kita wajib ridha kepada keputusan Allah, dan kita wajib ridha kepada yang maksiat itu disebut Allah sebagai maksiat, kita ridha. Dan kita tidak boleh ridha kepada maksiat itu dari segi itu adalah usaha dari kita. Nah, jadi disingkat saja jadi 4. Nah, disingkat jadi 3. Yang tengah maksiatnya sedikit. Maksiat. Jadi bila kita menggawi maksiat, nah kita wajib ridha. Allah menentukan diri kita nih maksiat. Kita wajib ridha kepada keputusan Allah. Kita kada boleh ridha kepada maksiat dari sisi itu adalah kelakuan kita, usaha kita. Nah, itu aja. Untuk nyaman sedikit. Allah menentukan kita maksiat, ada perlu disesali, kita ridha. Allah menentukan kita maksiat, kita wajib ridha kepada Allah yang menentukan itu. Tapi kita jangan ridha kepada maksiat dari sisi itu adalah perbuatan kita, usaha kita. Nah, terhadap maksiat, bila kita pandang itu adalah sisi perbuatan kita, usaha kita, kita wajib membenci kepada maksiat itu. Bila maksiat itu kita pandang itu adalah keputusan dari Allah, kita wajib ridha kepada keputusan Allah. Nya mau orang tuh kada ridha, aku ni asa tuhuk sudah menjaga diri supaya jangan maksiat, tagawi pulang maksiat hari ini. Nah, kada hawaka itu. Kalau sudah keputusan Allah kita hari ini menggawi maksiat, tagawi maksiat nih tuh. Kita mesti ridha dengan apa yang diputuskan Allah. Nang kita kada ridha itu kepada maksiat dari sisi itu adalah usaha kita. Nang kita disuruh membenci maksiat itu dari sisi itu adalah usaha kita. Nang kita disuruh menjauhi maksiat itu, memurkai maksiat itu dari sisi maksiat itu usaha kita. Nah, itu dari sisi usaha kita itu nang kita disuruh membenci maksiat, menjauhi maksiat. Tapi kalau kita pandang bahwa maksiat itu adalah keputusan Allah, nah kita wajib ridha kepada keputusan Allah. Jadi maksiat itu dari segi mana memandangnya. Kalau maksiat itu kita pandang bahwa itu adalah keputusan Allah, kita wajib ridha. Di waktu kita pandang bahwa maksiat itu adalah usaha kita, kita wajib benci kepada maksiat itu. Dan kedua-duanya itu mesti menyatu, kada boleh dipisah. Jadi sebuah maksiat itu pasti ada 2 sisi. Dari sisi itu keputusan Allah, aku ridha. Tapi dari sisi maksiat itu adalah usahaku, aku wajib menjauhi maksiat dan kada menyukai maksiat itu. Nah, antara dua itu kada boleh dipisah. Yang keempat, penghalang beribadah berbagai bencana dan
musibah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.